Nanti kalau saya menitipkan, kalau seperti ini saya nanti bisa dibuang pada saat yang tidak perlu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pelatihan nanopartikel dari TEH yang saya banggakan, salam sehat, salam etnosains, perekat budaya bangsa. Para peserta pelatihan yang saya hormati, pada pagi hari ini syukur alhamdulillah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Prof. Sudarmin dari jurusan Kimia FMIPA UNES. Pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan pelatihan yang berkaitan dengan bagaimana membuat teh yang biasa kita temukan dalam bentuk serbuk, namanya serbuk nanopartikel. Para mahasiswa sekalian dan sebagai peserta pelatihan ini yang saya hormati dan banggakan, kita mengenal teh. Teh adalah salah satu produk minuman lokal. Produk minuman lokal yang ada di Indonesia, yang mana teh ini banyak sekali macam-macamnya. Kita kenal ada teh hitam, teh hijau, ada teh kuning dan sebagainya. Nah, itu macam-macam teh. Kemudian ada juga teh berdasarkan butirannya, ada yang teh yang butirannya besar, ada yang lebih kecil, lebih halus dan sebagainya. Nah, itu macam-macam teh. Nah, kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita coba membuat teh dalam bentuk nanopartikel. Nah, teh sendiri manfaatnya kalau kita lihat biasanya sebagai imunitas. Kalau kita minum teh biasanya diberikan bentuk imunitas agar badan kita ketahanan tubuhnya bagus. Karena di situ mengandung komponen namanya senyawa-senyawa metabolis sekunder yang memberikan suplemen pada tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi lebih bagus, lebih hebat. Kemudian ada teh juga yang berkaitan dengan fungsinya sebagai anti kanker. Anti kanker ini ada macam teh, misalnya teh bajaga. Teh bajaga ini banyak dipromosikan, ini mungkin nggak kelihatan dipromosikan sebagai teh yang bisa bermanfaat sebagai anti kanker. Nah, Anda nanti bisa lihat informasi tentang itu di YouTube yang ada di internet. Ada juga teh sarang semut. Ini dari Merauke yang nanti juga akan kita gunakan, akan kita buat menjadi nanopartikel. Dengan demikian, peserta pelatihan para mahasiswa mohon nanti bisa memperhatikan dengan baik, sehingga mata kuliah ini atau pada kesempatan ini memberikan pemahaman Anda bagaimana suatu produk lokal bisa dibuat menjadi produk yang lebih berkualitas dalam bentuk nanopartikel. Maksud saya adalah teh-teh tadi yang kasar-kasar itu bisa dibuat bentuk nanopartikel. Nah, pada kesempatan ini nanti akan ada beberapa sesi, nanti akan saya serahkan pada pemandu dari kegiatan ini untuk menyampaikan, dan mohon selama proses pelatihan ini saudara tolong jangan ngomong sendiri, Anda perhatikan karena nanti ada beberapa respon yang harus Anda jawab di dalam kegiatan ini. Saya kira itu saja sebagai pengantar dari saya, dan mohon nanti diperhatikan dengan baik dan mudah-mudahan memiliki manfaat pada diri saudara semua sebagai peserta pelatihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara pemandu, monggo. Saya serahkan pemandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hima Ulia dari jurusan IPA Terpadu Universitas Negeri Semarang. Sesuai dengan pengantar yang disampaikan oleh Prof. Darmin tadi, di sini kita akan mempraktikkan cara-cara untuk membuat teh yang berukuran nanopartikel.
Nah, sebelum kita mempraktikkan hal tersebut, alangkah baiknya memperkenalkan alat dan bahannya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gina Mulyani. Di sini saya akan memberitahu alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan teh nanopartikel. Di sini, untuk alat yang digunakan, pertama ada cawan Petri. Kemudian di sini ada alatnya tersendiri. Namanya blade mill. Di dalam ini terdapat pisau, mungkin tidak terlihat ya. Ada pisau yang digunakan untuk agar teh tersebut menjadi ukuran lebih nanopartikel. Kemudian di sini ada saringan yang nanti akan digunakan sebagai teh yang berukuran nantinya. Kemudian ini penutupnya. Kemudian ini penutupnya. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu pertama ada teh sarang semut yang berasal dari Merauke. Kemudian ada teh bajaka yang berasal dari Kalimantan. Kemudian di sini sendiri ada teh kambi, yang ini merupakan teh merah yang kasar, yang masih bentuk kasar. Kemudian satu lagi teh kambi yang warna hitam. Tapi ini untuk ukurannya lebih halus dibandingkan teh yang merah tadi. Sekian penjelasan alat dan bahan, saya kembalikan lagi ke Mbak. Oke, selanjutnya adalah perkenalan alat dan cara untuk menggunakan alat blend mill-nya kepada Pak Alvin MSI sebagai pakar material. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat pagi para peserta pelatihan. Nama saya Alvin Muhammad Habib. Kali ini saya akan menjelaskan terkait prinsip dari nanopartikel sendiri ya. Jadi ada dua prinsip nanopartikel. Yang pertama bottom up, yang kedua adalah top down. Bottom up adalah mengubah partikel-partikel itu yang tadinya kecil-kecil di bawah nano menjadi berukuran nano, jadi dari kecil ke besar. Dan satunya top down ya, jadi mengubah ukuran partikel yang berukuran besar-besar di atas nano menjadi ukuran nano, jadi dikecilkan. Nah, dari jenis teh ini termasuk bagian dari top down. Jadi yang ukuran besar-besar itu kita perkecil menjadi ukuran partikel dan diharapkan bisa menjadi ukuran nano. Jadi banyak jenis-jenis nanopartikel, terutama di bagian alatnya. Ada yang metodenya adalah penggilingan menggunakan bola atau istilahnya ball mill. Jadi kayak diputar, bola dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diputar, serbuknya akan, karena terjadi benturan dengan bola, jadi memperkecil ukuran partikel. Kemudian yang akan kita pakai ini adalah blade mill. Blade adalah pisau, mill adalah penggilingan. Jadi prinsipnya adalah menggiling partikel itu menggunakan pisau. Jadi layaknya mesin blender. Jadi kita menggunakan alat tersebut. Jadi seperti ini ya. Kameranya sini.
Jadi kita masukkan tag atau sampel, kita masukkan ke sini, kemudian perputaran, kemudian akan berputar, bergeser, istilahnya memotong partikel-partikel tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil, seperti ini putar, dan tentunya saat terjadi putaran itu akan partikel juga yang lebih kecil, bahkan mungkin berukuran nano, partikel pasti akan ke atas, akan menjadi istilahnya menjadi debu ya. Nah, debu-debu ini nantinya juga akan menempel di bagian sini, bagian atas. Jadi nanti kalau pada prakteknya akan terjadi perubahan warna, seperti misalnya sampel ini ya, sampel ini kan warnanya hitam, kemudian saat dimiling menggunakan blade mill, akan terjadi perubahan warna lebih terang di bagian sini, dan akan lebih terang lagi saat di sini karena akan menjadi debu ya. Jadi udah ukurannya bisa dibilang mikro lah, mikro kita udah dapat. Nah, dari mikro itu akan lebih meyakinkan lagi kalau kita menggunakan sieving. Sieving ini dalam arti untuk menyaring partikel-partikel yang ukuran mikro menjadi lebih ukuran nano gitu. Semakin rapat saringannya, kelihatan ya, semakin rapat saringannya itu akan membuat partikel-partikel yang nano itu pasti lebih dapat diterima lah, pasti yang di bawahnya itu. Karakterisasi, istilah kimianya, karakterisasinya untuk nanomaterial biasanya kita menggunakan particle size analyzer atau PSA ya, untuk melihat distribusi ukuran partikelnya. Atau mungkin kalau kita ingin melihat bentuk atau morfologi morfologi partikel dari teh tersebut, biasanya kita menggunakan scanning electron microscope atau SEM. Begitu. Kemudian sekian dari saya sebagai pengantar, saya serahkan kembali ke mereka. Kepada Pak Alvin kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, setelah pemaparan dari Pak Alvin tersebut, kita selanjutnya adalah mempraktikkan cara penggunaan dari blade mill ini untuk memperhalus teh yang tadi. Oke, kepada yang bertugas kami persilahkan. Untuk Pak Alvin diperagakan cara membuat. Oke, sebagai pengantar, tolong maju dulu, kita siapkan. Ayo, diambil gambarnya. Kemarin ini. Pertama kita memasukkan gambarnya. Ya, yang kita masukkan dulu. Nggak usah terlalu penuh memenuhi warga, yang jelas bisa menutupi blade mill-nya. Tambah lagi. Oke, masukkan biji dan masuk di sini. Maju lagi. Oke ya, sudah terlihat bentuknya. Kemudian kita tutup. Kita tutup sampai kencang. Ya. Kita tutup sampai kencang ya, soalnya ini kan juga memiliki getaran yang sangat kuat, jadi takutnya bisa menyebar, partikelnya bisa keluar dari wadah.
Kalau sudah, kita coba kunci seperti ini. Yap. Nah, baru jadi ini nanti ada tuas untuk pengukur waktunya. Ini ada tulisan 1 sampai 5. 1 ini menunjukkan tiap menitnya. Jadi dalam skala menit ya. Jadi memang dalam skala ini karena skalanya masih skala bisa dibilang skala laboratorium ya. Jadi kita memerlukan waktu sekitar 1 menit dulu untuk melakukan percobaan ini. Ya, kita coba. Bisa di atas, Mas? Filternya di Zoom. Bisa ya? Bisa. Nah, terlihat sudah nyala ya. Terus kita mencoba sekitar 1 menit, kita coba. Bentar Pak, zoomnya bentar. Ya nggak kelihatan ada ini backgroundnya. Itu udah. Udah. Oke. Kelihatan? Ya. Dan ini sudah 1 menit ya. Sudah selesai. Coba buka. Ya, kita coba melihat hasil dari webmail dari hasil milling. Kita putar, hati-hati. Nah, itu ada hasilnya. Nah, ini hasil dari milling yang pertama. Ada perbedaan ya antara bagian bawah wadah dan bagian atas seperti ini ya, perubahan warnanya. Ini karena bisa dibilang bagian atas ini tertempel dari hasil debu dari partikel ya, partikel teh seperti ini. Ini enggak ambil sampelnya. Ini ambil sampel. Ada. Yang ini sampel ini. Lebih halus ya.
Ya. Ini terlihat perbedaan warnanya ya. Kayaknya kita nutupin Mbak. Warnanya kelihatan nggak? Kalau enggak pakai, ya ini perubahan warnanya ya antara yang tidak dimiling dengan yang sudah dimiling, tetapi ini masih dalam takaran mikro ya. Jadi kita ambil sampelnya di bagian bawah wadah seperti ini warnanya. Dan yang terakhir ini adalah kita ambil sampelnya di bagian atas wadah, karena ini ibaratnya debu ya, debu yang ada ini menempel pada bagian atas dan dimungkinkan ini menjadi bagian nanopartikelnya dari bagian tersebut. Ya, baik, mungkin mungkin itu sesi peragaan pertama. Sekian dari saya serahkan kembali ke pemandu. Terima kasih. Proses penggilingan teh yang kedua, yaitu teh tambi yang hitam. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Mohon maaf, Prof, itu suaranya belum di-on-kan. Dengan teh yang ada dalam permukaan yang masih kasar. Dengan demikian, ini sajiannya adalah tadi tanya akan warnanya nanti akan kita praktekkan apakah warnanya akan lebih berwarna atau lebih kuat dibanding yang teh yang biasa. Nah, itu yang sudah kita praktekkan untuk pembuatan atau semacam demonstrasi yang telah dilakukan Pak Alvin. Nah, sekarang tiba saatnya untuk praktek. Nah, dalam Pak Alvin nanti akan dilakukan praktek dari mahasiswa untuk mencoba mempraktekkan dari apa yang diterangkan oleh Saudara Alvin. Ya, nanti akan dipraktek oleh mahasiswa. Karena itu mohon nanti ada tim yang mempraktekkan dan selama praktek pembuatan nano nanti dikenalkan bahannya, kemudian prosesnya, kemudian nanti kira-kira apa yang terjadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk melanjutkan aktivitas kegiatan pelatihan ini. Waktu dan tempat kami persilahkan yang mempraktekkan, silakan. Lanjut.
kita akan mempraktikkan bagian dari tes sandi yang warna hitam. Tadi kan kita udah mempraktikkan dari tes sandi yang warna merah ya teman-teman. Nah, di sini ada sampelnya tes sandi ini tuh yang sebelum digiling ya teman-teman. Bisa dilihat semuanya. Baik, peserta sekalian, untuk selanjutnya ini sampelnya kita masukkan ke dalam blend ya. Sama seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Alvin, ini tuh kita memasukkan sampelnya hingga menutupi dari bagian pisaunya. Baik peserta sekalian, ini sudah dapat terlihat ya bahwa sampelnya telah menutupi dari pisau pada alat bed mill ini. Untuk selanjutnya, kita tutup alat bed millnya menggunakan penutupnya hingga kencang. Nah, ini kita tutup alatnya itu sampai dengan kencang ya teman-teman semuanya. Baik peserta sekalian, ini alat sudah kita tutup dengan kencang dan juga sudah dikunci untuk penutupnya sendiri. Selanjutnya kita putar bagian ininya ke angka 1, di mana angka 1 ini menunjukkan waktu selama 1 menit. Baik, pada peserta sekalian, ini kita sudah menggiling selama 1 menit. Untuk selanjutnya kita buka kembali alatnya untuk mengambil sampel yang telah digiling. Baik, para peserta pelatihan sekalian, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari penggilingan, di mana dapat terlihat ya perbedaan warnanya di antara bagian bawah dan juga di bagian atas tutupnya ini.
Selanjutnya, sampel yang telah digiling ini kita taruh ke dalam cawan PET. Sampel yang berada di bawah blend meal. Dan sampel ini merupakan sampel yang lebih kasar dibandingkan yang berada di atas blend meal. Ini merupakan sampel yang lebih halus dari jika dibandingkan dengan yang berada pada bagian bawah alat. Nah, peserta pelatihan sekalian, di sini kita sudah dapat membedakan ya antara warna dari teh yang awal ataupun teh yang belum mendapatkan penggilingan dan juga pada bagian yang telah mendapatkan penggilingan. Nah, di antara ketiga ini yang merupakan bisa dibilang untuk ukuran nano, yaitu yang berada pada bagian atas tutupnya, yaitu yang ini. Oke baik teman-teman, oke baik peserta sekalian, untuk teh tani yang warna hitam ini sampai sekian, dan untuk selanjutnya akan diperagakan oleh rekan saya.
bisa diperhatikan bahwa teksturnya itu sedikit lebih halus dan berwarna kuning keorangan. Jangan lupa sampai menutupi pisau. Setelah itu kita ratakan. Dapat diperhatikan persukaan kalian bahwa ini terus kami terapkan agar teksnya tidak keluar. Dapat diperhatikan kiri dan kanan. Kita harus muncul tanda merah yang menandakan mesin ini telah bernyala. Kemudian kita arahkan ini ke arah satu. Ini sudah off, jadi kita dapat membuka dari
tadi pertama yang belum dihaluskan oleh black milk. Kemudian yang terletak pada saja yang merupakan yang atau yang memiliki ukuran besar. Kemudian yang di bawah hasil black milk atau pencacahan. Yang masih jelas belum terlalu dicacah, dan ini yang tadi sudah dicacah. Baik, dari tadi hasil yang sudah kita dapat, ini teh dengan wujud asli yang belum dicacah, kemudian ini yang berada di bawah pisau yang sudah dicacah, dan ini yang berukuran nanopartikel. Lanjutkan oleh yaitu bagaimana memproses teh lokal, arkan lokal yang berasal dari Merauke, namanya teh Tangsembul. Nah, sedikit cerita tentang Tangsembul, saya pernah ke Merauke menemui dari pembuat teh Tangsembul itu. Mereka menyampaikan bahwa teh Tangsembul yang diproduksi itu seperti ini, sudah diproduksi, sudah dihasilkan. Dia mengatakan menuju ini sama di daerah Merauke sebagai imunitas, dan biasanya digunakan kita untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan anti kanker, anti tumor menurut mereka. Untuk penjelasan secara ilmiah perlu waktu dalam episode yang berikutnya. Dan baiklah, kita lihat bagaimana membuat yaitu dari sampo tadi menjadi bentuk teh nanopartikel. Nah, nanti bisa memperhatikan cermati secara baik. Terima kasih. Salam etno saya perangkat budaya bangsa. sudah produksi
Lihat bahwa jika ini masih reproduksi tapi masih berbentuk kasar. Setelah kita masukkan ke dalam pisau untuk dibetmil atau dicacah, kita harus menutup terlebih dahulu sebelum dicacah. Kita harus memastikan ini berada di dalam supaya bentuknya lebih rata. Kemudian kita harus menutup dengan memutar. Tugasnya ini terasa sulit untuk diputar lagi, menandakan sudah tertutup dengan rapat. Kemudian setelah itu kita harus mengunci terlebih dahulu supaya nanti penutupnya tidak mengalami pelonggaran yang mengakibatkan terguncangnya. Selanjutnya kita sambungkan ke itu, kita harus memastikan telah terdapat warna merah yang menandakan telah nyala, dan kita arahkan ini ke salah satu yang menandakan 1 menit dalam proses pemilahan pemilihan. Setelah 1 menit, ini pilih akan selesai. Kemudian kita bisa membuka dengan cara sama, yakni membuka
berukuran mikro nanti akan berada di bagian atas atau penutup ini. Kemudian ini juga merupakan hasil pencacahan. Yang berada di dalam black mill dan yang berada di penutup ke dalam campuran Petri. Bedanya dapat kita lihat peserta sekalian untuk teh yang sebelum digiling itu masih terdapat teh yang masih kasar walaupun dia termasuk dalam teh yang sudah diproduksi. Kemudian yang ini setelah digiling sedikit halus. Kemudian yang untuk wujud nanopartikel yang berada di bagian penutup dari black mill ini wujudnya lebih halus dan lebih berukuran kecil. Untuk pembuatan teh partikel dari sangat timur, dan nanti kita juga mungkin ada orang penasaran bagaimana sih warna teh dan rasa sebagainya dari masing-masing dari teh nanopartikel yang telah kita buat. Nanti akan kita coba membuat teh, nah kemudian nanti setelah dibuatkan di dalam air panas ini, nanti kemudian kita taruh ya teh, kemudian nanti hasilnya kita lihat. Nah, dari situ nanti kewajiban dari si peserta ini yang memerankan harus minum satu, setiap peserta minum satu ya, jenis teh dan menyampaikan apa rasanya, kemudian bagaimana kira-kira dibanding dengan teh yang biasa diminum, ya kira-kira apakah ada sesuatu yang berbeda atau tidak, itu nanti yang akan kita peragakan pada sesi berikutnya. Oleh karena itu mohon tidak usah khawatir, nanti yang sebagai peserta suatu saat bisa hadir di tempat sini di ruang Prof. Darmin bisa mencoba rasa teh yang telah dibuat di dalam kegiatan ini. Terima kasih itu saja dan salam etnosains perkat budaya bangsa.
telah digiling tadi menggunakan alat blending, dan selanjutnya kita akan mencoba untuk menyeduh hasil dari penggilingan dan juga sampel yang sebelum digiling. Oke, yang pertama itu kita di sini punya teh tambi merah ya teman-teman. Ini untuk teh tambi merah yang masih sangat kasar ataupun tempo awal. Sampelnya kita beri air hangat. Oke, baik, peserta pelatihan kalian, ini merupakan teh tambi merah yang masih sangat kasar ataupun belum melalui proses penggilingan, kita seduh. Oke, baik, dapat terlihat ya oleh para peserta pelatihan sekalian di sini warnanya yaitu coklat. Sekarang kita bandingkan dengan hasil teh tambi merah yang telah melalui proses penggilingan. Iya, teman-teman. Nah, oke, baik para peserta pelatihan sekalian, di sini dapat terlihat bahwa hasil dari penggilingan teh tambi merah jika sudah diseduh akan berwarna seperti ini, yaitu lebih coklat pekat ya, dibandingkan dengan teh tambi merah yang belum melalui proses penggilingan menggunakan alat blending. Dimana di sini juga kita dapat melihat bahwa teh tambi merah yang belum melalui proses penggilingan ini dapat terlihat dengan sangat jelas di dalam air hangat ini ya. Nah, jika dibandingkan dengan teh tambi merah yang sudah melalui proses penggilingan, itu dia tidak terdapat materi tehnya lagi. Atau bisa dibilang ini dia dapat lebih larut di dalam air hangat. Oke, mungkin di sini akan dicicipi oleh rekan saya, silakan. Untuk mencicipi teh tambi merah. Mungkin bisa dicicipi dari teh tambi merah yang belum melalui proses penggilingan. Proses giling. Masa tehnya. Kemudian di sini dari tambinya yang melalui proses giling. Dibandingkan dengan yang tambi merah sebelum digiling, rasa yang telah digiling ini memiliki rasa lebih pekat. Jadi lebih terasa pahit di tenggorokan.
Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita beralih pada teh tambi hitam. Yang pertama, ini adalah teh tambi hitam yang belum melalui proses giling menggunakan alat berat milk. Baik, para peserta pelatihan sekalian, di sini kita sudah menyeduh teh tambi hitam dengan menggunakan air hangat. Dapat dilihat hasil penyeduhan adalah seperti ini, di mana masih terdapat serbuk tehnya dan juga warna tehnya itu lebih berwarna coklat muda ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan menyeduh teh tambi hitam yang telah melalui proses penggilingan ataupun proses giling menggunakan alat blend milk. Baik, para peserta pelatihan sekalian, ini merupakan hasil dari penyeduhan teh tambi hitam yang telah melalui proses milling. Di sini kita dapat melihat perbedaannya ya, para peserta pelatihan sekalian, bahwa dari warnanya ini sudah terlihat sangat beda ya, di mana warna dari sampel yang telah melalui proses penggilingan ini dia lebih pekat dibandingkan dengan yang belum melalui proses penggilingan. Nah, yang belum melalui proses penggilingan ini masih terlihat bentukan tehnya jika dibandingkan dengan teh yang telah melalui proses penggilingan, ataupun dengan kata lain yang telah melalui proses penggilingan ini itu lebih larut. Untuk mengetahui perbedaan rasa di antara teh tambi hitam yang belum melalui proses penggilingan dan juga sudah melalui proses penggilingan akan saya serahkan kepada rekan saya. Yang pertama itu akan dicicipi yang teh tambi hitam ini yang belum melalui proses penggilingan. Saya akan mencicipi yang sudah teh tambi hitam yang sudah dibeli. Teh tambi hitam yang sebelum dipilih, rasanya itu sedikit asam dan dia itu masih terdapat butiran-butiran teh yang belum larut dan masih terasa untuk airnya. Dan yang sudah dipilih untuk rasanya ini sangat teh asli dan dia sangat terasa pahit. Baik, saya kembalikan ke Oke, baik teman-teman sekalian,
Untuk selanjutnya kita akan beralih pada teh bajaka. Di sini saya pertama akan menyentuh dari sampel teh bajaka yang belum melalui proses milling dengan alat blend mill. Oke, baik. Para peserta pelatihan sekalian, di sini saya sudah memiliki teh bajaka yang sudah diseduh. Nah, dapat dilihat warnanya dia lebih bening ya, dan juga masih terdapat ampas dari teh bajakanya. Untuk selanjutnya saya akan menunjuk dari hasil penggilingan teh bajaka. Oke, baik, para peserta pelatihan sekalian, di sini saya sudah memiliki teh bajaka yang sudah diseduh. Di antara teh bajaka yang masih sampel awal atau belum melalui proses milling, dan ini yang sudah melalui proses milling. Dapat dilihat ya perbedaan warna dari keduanya, di mana yang sebelum melalui proses milling di sini masih terlihat bening dan masih terdapat ampas dari teh bajakanya sendiri, dibandingkan dengan yang sudah melalui proses milling ini lebih berwarna pekat dan sudah tidak ada ampasnya lagi. Oke, untuk mengetahui bagaimana perbedaan rasa dari kedua ini, mungkin kepada Prof. Darmin saya persilakan. Saya mencoba mencicipi teh yang namanya teh bajaka. Teh bajaka itu sangat istimewa dan kalau kita lihat harganya sangat mahal. Jadi kalau satu ini itu harganya itu ini sampai 5.000. Jadi kalau Anda lihat ini sekian ini harganya 5.000. Sehingga kalau kita buka ini sudah terekstrak dan sebagainya seperti ini. Harus makan jadi nanti masanya bisa dengan yang dia. Baik, mungkin ini tarifnya sangat tinggi, saponinnya, dan menurut riset memang untuk bajaka itu saponin dan tanin yang tinggi, dan itulah yang menyebabkan sebagai senyawa antioksidan, bahkan diduga-duga sebagai senyawa anti kanker. Jadi senyawa anti kanker dari bajaka itu adalah karena adanya tanin dan saponin. Nah, strukturnya bisa dilihat di referensi. Kemudian saya ingin coba bagaimana rasanya dibanding dengan yang sudah dalam bentuk nanopartikel. Kita lihat ini sudah sangat pekat, jadi ada suatu proses yang namanya ekstraksi secara sempurna dari yang butiran itu yang setelah dibuat nano, sehingga nanti kelarutannya di dalam air akan lebih
cepat atau lebih besar. Coba saya coba sedikit. Ini rasanya susah sampai tenggorokan. Jadi kalau yang tadi hanya sampai di lidah sampai tenggorokan, artinya apa? Artinya betul-betul konsentrasi yang tinggi. Itu saja yang bisa saya rasakan berbeda antara gajah yang asli yang belum dibuat nano dan yang sudah. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi sehingga ini akan menjadi satu yang sangat menarik untuk bidang kesehatan. Oke, yang terakhir silakan nanti ya saya sebut untuk Oleh peserta pelajaran sekalian, selanjutnya kita akan beralih kepada tes sarang semut. Yang pertama, saya akan menuju tes sarang semut sampel awal atau yang belum melalui proses giling menggunakan alat treadmill. Dan di sini dapat terlihat warna dari teh sarang semut yang sampel awal yang belum melalui proses milling itu berwarna merah muda ya, merah muda yang masih bening. Dan di sini juga masih terlihat ampas dari teh sarang semutnya sendiri. Untuk selanjutnya kita akan bandingkan dengan hasil dari seduhan teh sarang semut yang merupakan hasil milling menggunakan alat treadmill. Oke, baik. Di sini sekarang saya sudah memiliki dua teh sarang semut yang sudah diseduh menggunakan air hangat, di mana yang pertama itu merupakan teh sarang semut sampel awal yang belum melalui proses penggilingan, dan ini merupakan teh sarang semut yang sudah melalui proses penggilingan. Dapat dilihat perbedaan dari kedua warnanya ya, teman-teman sekalian, di mana yang belum melalui proses penggilingan di sini hasil penyeduhannya masih terdapat ampas dari teh sarang semutnya sendiri, dan ini merupakan yang sudah melalui proses penggilingan itu sudah tidak terdapat ampasnya lagi, dan warnanya itu dia lebih pekat dibandingkan dengan yang belum melalui proses penggilingan. Oke, untuk mengetahui perbedaan rasa dari keduanya, saya silakan kepada teman saya. Nah, di sini saya akan tes sarang semut ya. Tes sarang semut ini merupakan teh dari Merauke. Yang belum melalui proses penggilingan. Rasanya pahit dan masih ada ampas yang di atas permukaan airnya. Kemudian kita yang sudah mengalami proses penggilingan. Ini rasanya lebih pahit daripada yang tadi.
dan rasanya di tenggorokan. Ya, saya kembalikan ke rekan saya. Oke, baik para peserta pelatihan sekalian, tadi merupakan proses penyeduhan teh ya, yang ada dari 4 sampel yang sudah kita giling ataupun yang sudah merupakan hasil dari proses milling menggunakan bed. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pemandu, kurang lebihnya mohon maaf. Kegiatan yang telah kita lakukan secara penuh mulai dari pengenalan alat gambar, bagaimana proses pembuatan dari teh dalam bentuk nanopartikel dari berbagai variasi, jadi ada salah satu cara yang kita gunakan bagaimana bahan-bahan tadi secara konseptual, secara ilmiah dengan dibuat menjadi bentuk nanopartikel akan terjadi proses kelarutan di dalam air menjadi lebih besar sehingga rasanya lebih pahit dan rasanya lebih terasa di lidah sampai tenggorokan. Itu salah satu yang bisa kita pelajari dalam kegiatan perkuliahan ini. Dengan demikian dalam kegiatan ini hal-hal yang penting bagi kita adalah yang pertama kita bisa mengobservasi bagaimana budaya kita yang berkaitan dengan teh herbal ini, bagaimana itu tetap berkembang, tetap ada di hati masyarakat Indonesia. Sehingga dengan demikian, dengan munculnya berbagai teh lokal yang ada di Indonesia, contohnya teh andi atau teh yang dengan variasi-variasi baru yang menggunakan tanaman-tanaman lokal, itu berarti kita mengobservasi dari apa yang ada di Indonesia. Berikutnya tadi sudah disampaikan dengan bagus, dengan jelas tentang bagaimana proses-proses sampai pada pembuatan teh yang dalam bentuk nanopartikel. Jadi itu pelatihan yang kita adakan pada kesempatan pada hari ini, mudah-mudahan dan bermanfaat, dan mudah-mudahan ke depan akan ada kegiatan-kegiatan yang serupa yang berkaitan dengan bagaimana mengembangkan suatu pelatihan merupakan inovasi yang sudah ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti sebelumnya akan kita buka bersama dan di scale untuk kita salam evaluasi, salam etnos sayang, perekat budaya bangsa. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Terima kasih.
itulah tadi materi kuliah kita pada pagi hari ini tentang etnoscience yang berkaitan dengan teh herbal, teh lokal yang telah kita lakukan mulai dari pembuatan mulai awal sampai bentuk nanopartikel. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini dan saya kira cukup sekian dan terima kasih atas partisipasinya dan sampai bertemu minggu depan untuk perkuliahan berikutnya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi pada saudara bahwa banyak tanaman-tanaman lokal yang bisa kita buat teh kemudian sebagai media pembelajaran. Dan mudah-mudahan nanti ke depan ya kita akan adakan kegiatan yang serupa. Dan cukup sekian saja. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Mungkin ini syuting dulu sebentar ya. Ini kok saya nggak kelihatan. Ini gimana kok bener gambarnya ini? Jangan di out kan dulu ya. Ya, Prof. Highlight itu maksudnya apa, Mbak? Yang di bawah saya. Oh, gitu maksudnya. Dikit tolong yang di highlight problemnya. Ini screenshot nggih, Prof? Nanti biar Dianu. Nggak bisa. Ya sudah nggak apa. Ya sudah nggak apa. Sahabat itu Awaludin bisa direkod ya Mas Awaludin? Nggih, tadi sampun direkod Adila, Mas, Prof. Jawab Mas Awaludin. Nggih, Prof. Tadi sampun Atau Adila yang merekod. Nggih, Prof, nggih, saya. Ya Adila siap ya? Ya, Prof. Nanti dibuat link ya Mas Adila. Nggih, Prof, siap. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dan silakan Anda kalau mau keluar dari Zoom. Baik, terima kasih, Prof.